Ternyata kita itu harus hidup tidak hanya menggunakan mata wajar nih, tapi juga mata hati itu. Hidup tuh harus kayak gitu. Seperti itu, pendengaran kita juga tidak hanya untuk mendengarkan yang ingin kita dengarkan, tapi juga kita harus memberi kesempatan untuk mendengar keluh kesah orang lain bahwa dia itu seperti itu karena A, karena B. Itu akan kita cerna, lalu outputnya, perilaku kita itu akan berubah dari apa yang kita dengar itu. Sekarang situasi berubah. Bagaimana katakanlah masa depan atau masa kini radio itu? Apakah itu sebagai media yang masih memungkinkan untuk diharapkan? Kalau menurut saya, karena bukannya saya karena orang radio ya, radio itu cuma merangsang audio, artinya hanya audio merangsang indera dengar saja, seperti itu kan, secara auditif kan. Tapi justru itu peluang, karena saya orang radio. Saya sudah tua seperti ini, 69. Saya kalau main sandiwara tidak sebagai orang tua. Justru karena suaranya itu orang menilai saya itu tidak cocok untuk peran orang tua karena suaranya masih muda. Oh ya. Seperti itu. Jadi tapi kok dulu kok malah dengan peran-peran ibu. Lah kan yang milih sutradara bukan saya. Yang menentukan itu. Maka Pater Daniel itu kemudian saya jadikan pedoman bahwa beliau kan menulis Sandiwara Radio adalah satu-satunya program radio yang mampu memancing imajinasi pendengar paling kuat itu sandiwara. Karena melalui suara itulah orang membayangkan sesuatu menurut gambarannya sendiri. Gambarannya A, B, C tentang saya itu beda-beda. Mendengar suara saya ada berkesan iki wonge cilik, rambutnya dawa ireng, tapi ada orang yang iki rodok dhuwur, rambutnya cendek gini centil. Macam-macam karena apa? Padahal suaranya yang didengarkan sama, tapi persepsi gambarannya kan beda-beda. Nah, itulah keleluasaan dari dan juga ini radio. Ya Mbak ya, efeknya ya. Saya tidak tahu. Jadi dulu ini cerita orang-orang dulu, saya kan orang sekarang. Zaman dulu itu ada satu situasi kalau tiap malam Senin ya, ada misalnya radio waktu itu radio RRI Jogja itu menyiarkan sandiwara yang dengan tema-tema horor. Godril. Padahal orang itu Godril itu kampung itu bisa sepi, orang itu arep ning jero omah arep nyon sewu pipise wedi gitu loh. Kamu kok ming sekong ngrungokke radio. Kayak wedi ning disetel. Iya. gitu. Padahal gitu. Iya, padahal dulu itu kan sulit Mas, mau menghadirkan suara malam itu dulu kan ono jangkrik. Ya toh, mesti harus cari suara-suara itu sampai petugas RRI itu kadang pergi merekam sesuatu untuk membangkitkan atmosfer situasi yang diinginkan. Nah, sekarang zaman milenial ini Anda rekaman fasilitasnya sudah oke. Anda menulis dengan komputer. Keliru tinggal di del atau dipindah atas bawah. Saya rangkep 7 pakai karbon, nek kleru baleni kabeh. Adegan mau saya pindah baleni kabeh. Jadi di tip kok di setip malah suwek kertasnya. Iya. Tapi Anda punya kemudahan zaman milenial, punya segala fasilitas ada, tinggal bagaimana berkreasi saja. Maka buatlah sandiwara untuk audio sesuai kebutuhan anak muda sekarang. Mungkin untuk yang untuk hiburan ya yang dagel-dagel lawaan, sandiwara yang tentang apa. Tapi sandiwara radio itu luwes. Durasinya bisa sedikit kok, 5 menit aja bisa Anda buat berseri sehingga orang terpampang, sesok aku harus mendengarkan dengan cara itu akan mengenal sandiwara radio itu. Dan media placementnya banyak ya. Iya, betul. Di Facebook aja bisa, di Instagram bisa ya. Iya, betul. 2 menit aja bisa loh. Bun kok 2 menit? Ya kamu bikin berseri 2 menit itu, besok 2 menit lagi, 2 menit lagi. Setiap hari disiarkan pada waktu yang sama, jam yang sama. Itu pasti orang kemudian, aku mau dengarkan ini nih. Kalau jam 8 ada siaran ini nih. Seperti butir-butir pasir di laut dulu kan bisa melegenda karena juga disiarkan seluruh RRI seluruh Indonesia, jamnya sama sehingga orang mengenal seperti itu.
Mbak Meren juga menulis yang itu ya, yang drama seri yang bahasa Indonesia itu apa Sanggar Pertiwi atau mana? Kalau yang butir-butir pasir saya menulis. Butir-butir pasir di laut. Iya. Nah. Yang itu kan sudah dapat penghargaan dari UNESCO itu menjadi program siaran pendidikan dan hiburan yang cukup berhasil karena bisa menggerakkan, mengubah perilaku masyarakat dari anaknya banyak menjadi 2 orang saja cukup. Karena waktu itu judulnya kan mewujudkan keluarga bahagia, keluarga kecil bahagia sejahtera. Memang itu di sponsori UNESCO bukan loh? Bukan, waktu itu kan BKKBN. Oh ya betul BKKBN. Ya, tapi kan apa UNESCO sebagai lembaga yang ini kan mungkin ada sebuah sidang-sidang yang mengampu lalu Indonesia kan mungkin menampilkan ini loh, kami mensosialisasikan tentang kesejahteraan di bidang keluarga berencana melalui butir-butir itu. Itu sampai episodenya sampai 5.000 lebih kok gitu. Dapat penghargaan. Nah, setelah itu kemudian acara itu apa kok nggak dilanjutkan, apa bentuk kerjasama dananya tidak ada atau bagaimana, saya juga nggak tahu karena itu urusan Jakarta. Saya hanya kalau dibutuhkan saya membantu. Seperti silat-silatnya Mas Ferry Fadli, Mbak Eli Ermawati itu berhasil juga karena apa, diproduksi sesuai dengan zamannya lalu disiarkan serentak seluruh radio swasta siaran dengan sponsor obat yang sama, satu dikelola, yang lain tinggal menyiarkan. Jadi karena apa, untuk memproduksi sandiwara radio itu biayanya banyak. Dalam arti SDM-nya butuh banyak karena harus ada penulis naskah, ada pengatur lagu, ada sutradara, pemain, soundman, ilustrator dan lain sebagainya, yang ngurus pemasaran dan sebagainya. Itu banyak orang. Audio itu beberapa tidak begitu beda ya. Kalau di komik itu kan bisa beda. Kalau komik di Indonesia pistol itu suaranya door. Kalau di Amerika suaranya bang. Nah, makanya bang, seperti bang. itu. Makanya itu seperti itu. Dan setelah itu saya langsung sampai tahun 92 ya MMTC itu buka. Lalu di sana dibutuhkan guru dari praktisi, kalau dari akademisi kan banyak, untuk mengampu mata kuliah penulisan naskah. Ini masih di RRI? Iya, saya masih di RRI, belum pensiun. Tapi kan antar kedinasan, kebetulan satu departemen, jadi saya langsung aja di sana. Jadi jam-jam tertentu saya pindah ke sana sebagai istilahnya dosen tamu, meskipun ketika itu saya, waduh, opo yo pantes toh aku. Tapi mereka mengatakan yang diambil dari sisi prakteknya, sehingga ibu bisa menjelaskan apa tuh ini sinopsis, apa itu treatment, modelnya kayak apa, ibu sudah menulis. Nah seperti itu. Jadi tadinya seperti itu sampai tahun tadinya hanya mengajar mahasiswa dari RRI, TVRI seluruh Indonesia. Tapi ketika dibuka untuk umum 2001 ya, itu saya dipindah. Ya harus ujian presentasi, mana yang ngajar kedinasan, mana yang ngajar. Kebetulan saya dipindah di yang umum, yang anak-anak itu ditanggor-tanggor ke anak yang itu. Urip Anda kok banyak kebetulannya tuh Mbak? Tuhan luar biasa jawabanku. Skenarionya Tuhan tuh melebihi skenario siapapun. Gitu saya mengikuti. Iya loh, bahkan hanya karena persoalan 2 cm nih. Kalau misalnya aku diterima pramugari, kita masyarakat Jakarta dan tidak menikmati suaraku ya. Suaranya yang tadi apa tadi yang ahli nangis apa tadi? Judulnya Penangis Ulung. Jadi yang lulus ulung. Mengikuti pendidikan 3 bulan. Itu Sanggar Pratiwi, Pater Daniel Handosoto sebagai penulis naskah kan dunia. Pas pemain itu sebagai penangis ulung. Kalau yang lain-lain itu kumlat atau apa, dia ditambahin. Kumlatnya nangis ya. Iya. Nangis ulung. Ya, cuman ada beda tambahan sedikit Mas Sunar. Jadi ketika Pak Marjono itu menulis naskah sandiwara itu diilhami cerpen atau novel yang dia baca, terjemahan dari luar negeri. Saya tidak demikian. Model saya adalah dari sekitar ini. Tulisan saya itu tentang kisah kehidupan, kenyataan di sekitar gitu ya. Iya, lalu pernah dipelajari oleh seorang mahasiswa S2 ISI bahwa naskah saya dengan Pak Marjono punya garis perbedaan. Iya, generasi Pak Marjono itu perempuan dikedudukan sebagai yang lemah, ketika saya perempuan itu adalah perempuan yang mandiri, bukan melawan. Itu obsesi atau balas dendam? Enggak, itu saya tidak merasa loh.
Hanya saya begini, ketika saya itu kan loh, aku boleh bekerja kok, berarti aku ini sudah boleh melewati garis yang generasi dulu aku bekerja. Jadi itu aja yang terus saya mensosialisasikan bahwa perempuan juga boleh bicara masalah haknya di rumah tangga, soal kalau bekerja gaji seperti ini ya seperti itu, soal maaf hubungan suami istri itu juga perempuan boleh menolak dan lain sebagainya. Itu lalu saya memang saya buat di dalam sandiwara itu dalam hal mari kita bersama bahwa sebuah keluarga itu dibangun tidak hanya dari sosok suami itu kepala keluarga, tapi istri juga didudukkan yang setara dalam tanda petik boleh berpendapat. Mbak, boleh. Kalau kita lihat ke belakang ya, Mbak kan latar belakangnya bagaimanapun sekolah pendidikan guru ya. Iya betul. Itu pasti sedikit banyak sangat berpengaruh ya, pasti sedikit banyak berpengaruh tentang kesadaran untuk katakanlah mengedukasi orang lain nih misalnya, apakah itu murid atau misalnya kemudian lebih besar lagi masyarakat dan seterusnya. Pada waktu itu bagaimana caranya hal itu bisa terjadi? Kan tadi Mbak Maria menyebutkan ada nih mahasiswa ISI yang melakukan penelitian bahwa antara naskah-naskahnya Pak Sumarjono dengan naskah-naskahnya Ibu Maria ini berbeda gitu. Kalau dulu begini, kalau yang ini begini nih, terutama tentang sosok perempuan. Iya, jadi saya kan dibesarkan dalam masyarakat Jawa yang sangat-sangat Jawa. Jadi bahasa Jawa itu saya pelajari justru bukan dari dari sekolah resmi, tapi dari rumah tangga. Bahwa dalam keluarga saya itu ada saling menghargai itu dalam bentuk yang natural, tidak dibuat-buat melalui bahasa. Jadi saya dengan bapak ibu tidak bosok, ngoko, tapi pada hal-hal tertentu harus saya ubah menjadi kromo. Bu, ibu rak durung darto, ya seperti itu. Nah, jadi ada bahwa sebetulnya kita itu mengangkat untuk menghargai orang lain itu tidak harus dengan sesuatu yang harus patokannya kudu basa tek. Itu dalam kehidupan juga lalu saya bawa, saya menghargai kehidupan sesama saya itu juga dengan cara seperti itu. Saya sebagai perempuan dalam keluarga menghargainya tidak dengan aturan yang tadi koyok boso, pokoknya anggar wis bahasa takut dengan suami itu wis menurut itu apik, bukan, tapi dengan bahasa dialog. Artinya bahwa sesuatu apapun dalam kehidupan ini dialog itu penting dan sebaiknya banyak mendengarkan, tidak banyak berkata-kata kalau tidak diperlukan. Jadi lalu saya akan semeleh dalam hal menghadapi situasi apapun. Semeleh, sumarah. Jadi saya itu selalu pasrah dengan apa yang menjadi kehendaknya, lalu semeleh itu ya wes aku memang diposisikan seperti ini. Jadi saya nggak meri misalnya kancamu kus dua gini-gini, saya enggak. Saya justru bangga saya jadi penulis, ya biar saja dia jadi apa dengan itu enggak apa-apa, karena saya malah justru ini yang Tuhan berikan pada saya itu. Saya dipindah di RRI itu karena Tuhan menghendaki aku jadi penulis. Dengan penulis aku bisa menginspirasi perempuan-perempuan dalam arti mari bahwa kita itu kalau bekerja di sektor publik, rumah tangga selesaikan dulu, jangan justru bekerja di publik alasannya baru bekerja, rumah tangganya nggak karu-karuan. Tetap pada standar masyarakat Jawa. Dalam proses kreatif itu apa sumbangan terbesarnya sebetulnya? Tadi Mbak Maria ngendiko tentang konsep semacam itu, entah itu yang namanya pelayanan atau misalnya menyerang. Jadi saya mendudukkan diri, saya harus melayani pendengar saya. Betapa mereka kecewanya kalau saya tidak menulis, siarannya nggak ada. Betapa mereka sudah memasang channel RRI lalu nggak ada siaran itu. Saya mengabaikan seperti itu. Jadi saya harus menghargai apa yang orang lain sudah berikan kepada saya dalam bentuk apapun dengan sesuatu yang saya persembahkan lebih dari yang mereka minta. Itu artinya Mbak Maria juga tidak terbatas dengan tema-tema yang ini yang aku suka, ini yang tidak aku suka gitu. Enggak. Saya menulis dengan berbagai, karena saya menulis berdasarkan kejadian yang ada di masyarakat, maka sering saya baca koran. Ini kok ada, dulu kan ada ini. Apa itu? Tuyul apa itu saya buat cerita itu, tapi pada akhirnya tetap saya dudukkan bahwa hal-hal seperti itu sebetulnya kita tidak
tidak harus terjebak pada isu-isu itu. Kita harus gunakan nalar kita. Lalu mengakhiri cerita itu, tuyul itu saya tangkap dan itu manusia. Jadi-jadian. Jadi mengajak masyarakat bernalar, iya, betul. proses rasionalisasi. Iya, tapi tetap memberi kebebasan mereka dalam bernalar gitu. Ya. Tidak pernah mengajari secara verbal. Iya, tidak harus A, B, C, tidak. Tapi biarlah mereka memilih A, B atau C. Akhir cerita saya buat selalu seperti itu. Ya, itu kadang juga masuk dalam dialog, ya ta. Wis to, anakmu ki aja sok tok larang, aja sok seneni. Bocah ki anggere diseneni, engko malah mangkel lunga ora mulih. Sing kojur awake dhewe ya. Seperti itu sering saya anukan. Jadi piye dinteni wektune engko bocahe wis meneng, lagi dikandani kanthi apik-apik, ora digetaki ngono ki ya. Seperti hal seperti itu. Itu selalu dalam dialog-dialog saya cari diputar dulu, jangan merasa yang salah itu dibusukkan, tapi yang benar itu lalu dia maaf seperti ini. Tapi marilah kita berkolaborasi. Oh yo, aku ki bener ke, tapi aku dhewe yo ora ngerti sih. Sakjane sing tok rasake kaya ngopo to, kadang gitu. Maka kadang pendengar itu oh yo, kok aku menghakimi pada belum tentu yang dihakimi itu sungguh-sungguh salah dalam arti yang ya bener salah nih. Mungkin ada situasi-situasi di sampingnya yang membuat dia sehingga menjadi orang yang salah gitu. Nah, katanya tingkat intensitas dalam komunikasi itu secara auditif pendengaran itu jauh lebih tinggi daripada yang audiovisual. Betul. Makanya kita menjadi lebih fokus. Istilahnya itu kan theater of mind, itu artinya orang bisa menggambarkan sesuai yang mereka persepsi sendiri, yang mereka lihat sendiri. Oh, cerita ini. Kalau nonton film itu kalau baju merahnya kayak apa itu kalau film kita nggak bisa interpretasi lain. Iya betul. Di televisi juga begitu, cantik misalnya gitu. Loh, cantik kok kayak gitu toh, mungkin yang mirsani kok ngono kok cantik. Padahal dia udah cari artis yang paling cantik tapi orang mesti mencari kok gemuk. Dulu kan pernah jadi pemain panggung itu kan Sri Panggung, nanti primadona. Saya kan tadi Sri Radio bagus. Saya tidak merasa. Saya itu menjadi tapi banyak penggemarnya. Oh ya, kalau penggemar itu banyak dikejar-kejar cowok, Mbak. Oh, zaman penyiar itu. Ayo Mbak ceritain, Mbak. Kalau zaman dulu itu karena sebetulnya pada intinya itu penyiar tidak ingin mengecewakan salah satu pendengar, tidak ingin juga mengistimewakan salah satu pendengar. Jadi misalnya begitu, ada monitor datang membawa sesuatu hadiah untuk saya misalnya lalu dia tulis Mbak penyiarku kesayangan gitu. Saya tidak akan menyebutkan namanya ini di siaran loh, tapi dia pengen saya menyebut dia toh. Maka saya untuk yang sudah memberi hadiah ke saya, terima kasih ya, salam manis untuk Anda. Saya mengatakan begitu kan belum tentu yang menerima itu kan pendengar itu banyak banget toh, sehingga yang di sana pun yang kemarin mungkin memberi hadiah saya itu juga akan merasa aduh yang itu tadi juga. Nah, saya kan tidak ingin mengistimewakan satu orang, juga tidak ingin mengecewakan orang yang lain, sehingga semua biar aja semua karena itu untuk mendongkrak popularitas dalam rangka saya bekerja. Jadi bukan saya untuk individu. Maka di dalam dunia radio dulu ada semacam etika. Kalau sudah hal-hal yang melebihi itu kami harus melapor. Iya, justru gitu? kami akan melapor. Kalau tidak dengan temannya juga akan melapor koordinator. Terus terus di situ yang banyak melapor Mbak Maria. Kalau saya itu saya nikmati saja. Jadi selama ini tidak mengganggu ya sudah, biar aja. Ada yang mengatakan saya sudah menunggu di rumah, pokoknya nanti jam sekian, biar aja. Yang menunggu kan kamu, tidak saya janji untuk ditunggu kan. Ya, jadi antara yang dibalas lebih banyak mana dikecewakan? Saya kelihatannya belum pernah mengecewakan karena jadi semuanya diterima. Artinya saya hargai perhatian itu, ya kan? Yang namanya penyiar itu kan memang seperti itu, harus bisa menghargai. Kalaupun ada satu yang kemudian tinggal di hati itu, tidak usah dibawa ke dunia profesi. Ya, artinya tidak usah ketika siaran tidak usah dibawa. Jangan sampai melukai yang lain. Nanti kalau jadi hati-hati sampean yang kalau mau jatuh cinta itu pilih-pilih. Sekarang putranya berapa sih, Mbak? Saya dari dulu cuma 2, cucu 5. Ada yang ke radio nggak? Film. Justru anak film. Yang kedua. Apa? Dulu dia MMTC, sekarang film. Kita juga masih banyak kekurangan penulis naskah dan seterusnya dan sebagainya. Jadi peluangnya masih banyak. Jadilah penulis maka. Saya sampai tahun sekarang saya masih menulis naskah sandiwara radio. Sekarang ini posisinya apa sih, Mbak? Saya sudah selesai pokoknya. Sudah pensiun semua? Oh sudah.
dosen di Iya, sudah MMTC? tahun usia 65, 2015 saya sudah. Kalau yang ajek itu sekarang guru saya di Rumah Budaya Tembi itu MC Bahasa Jawa. MC Bahasa Jawa. Itu Selasa dan Jumat. Sekarang belum dimulai lagi. Kalau yang itu yang sandiwara radio di RRI? Oh, RRI saya sudah enggak. Begitu saya pensiun saya enggak mau. Oh, sudah begitu? Iya, enggak mau saya bukan kok saya ini ya, tapi saya tidak berhasil meregenerasi. Karena dulu dengan cara saya yang tak orek-orek, tak balik ke itu Dahra Bali. Tahu ya Dahra Bali. Jadi tapi maaf, sandiwara radio itu masih ada di RRI? Masih, tapi tidak. Karena saya dengar cerita dari Pak Widayat kemarin, kalau ketoprak sudah nggak ada. Kalau sandiwara itu nggak rutin, karena nggak ada penulisnya. Penulisnya siapa? Nggak ada. Jadi kalau pas ada penulis selanjutnya itu pas nulis ya produksi, kalau nggak ya nggak. Padahal itulah kalau Anda itu siaran radio tidak konsisten, tidak kontinu, itu menjadi jeglongan apa ya? Jeglongan itu apa? Lubang bagi Anda sendiri, lubang bagi Anda sendiri untuk mati acara itu karena tidak rutin. Orang males, apalagi siaran yang seperti ini loh. Oh, disiarkan tiap minggu kedua dan minggu keempat. Kok rekoso pendengar kok disuruh nyeling-nyeling minggu keberapa? Iya toh? Ya harus jam yang tepat. Maka seperti itu harusnya. Apakah seperti ini saudara pendengar? Siaran radio akan diundur 1 jam karena penyiarnya belum datang. Apa gitu? Ya enggak, pasti jam berita ya jam 2. Penyiarnya masih terjebak kemacetan saudara-saudara. Enggak bisa seperti itulah. Maka sebagai orang radio itu atau media apapun harus berani bekerja di bawah tekanan waktu. Anda harus kehilangan privasi Anda kadang-kadang. Seperti saya kalau misalnya hari siaran, hampir siaran itu naskah belum jadi, ada acara apa, saya hilangkan semua, saya harus tetap ngetik ini karena ini kewajiban saya, konsekuen saya. Mbak, dengan tingkat pekerjaan seperti itu kan ya bagaimanapun juga itu kita boleh sebut sebagai tugas pelayanan ya. Betul. Melayani banyak orang. Iya. Terus kemudian dengan tingkat tingkat pressure yang ketat gitu ya, under pressure kan. Iya. Dalam sekian tahun, pengaruhnya apa Mbak ke kehidupan Mbak Maria? Ya, kalau saya itu sebetulnya orangnya sangat sederhana dalam arti apa yang saya lakukan kan yang penting tidak menyakiti orang lain, dan kalau itu berguna bagi orang lain saya sangat bersyukur karena Tuhan sudah titipkan talenta pada saya, lalu saya bagikan ini sebagai tanggung jawab talenta yang diberikan kepada saya. Saya sudah digiring menuju Reco Buntung, lalu saya merasa Tuhan berikan, kok dibukakan ini, aku ternyata kok suaraku baik diterima pendengar. Nah itu talentanya sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, saya kembalikan sebagai ungkapan syukur. Jadi beratnya nulis itu saya anggap orang lain itu kalau disuruh nulis itu beban, kalau saya tidak boleh nulis itu malah beban gitu. Itu. Jadi saya menulis itu sebagai ungkapan syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi saya nggak mikirin untuk piro, efeknya bagaimana ya. Saya jadi sekarang kalau nulis apa Mbak? Saya untuk radio edukasi masih nulis ya. Untuk dinas kebudayaan radio edukasi di mana? Di Sorowajan. Radio edukasi di Sorowajan. Ya, itu kan punya Kemendikbud, Kemendikbud. Radio khusus siaran pendidikan. Ya, saya masih nulis sandiwara. Drama radio. Saya beri judul Generasi Bahasa Indonesia. Untuk karakter pembentukan karakter anak SMA, SMP. Iya. Jadi menulis dramanya masih ya, radio masih ya. Ya, masih. Terus bahasa Jawa untuk dinas kebudayaan juga beberapa meskipun tidak banyak. Sandiwara bahasa Jawa. Juga diproduksi juga? Iya, diproduksi. Iya. 4 abad itu tetap menulisnya. Iya, betul. Dapat apa sih Mbak? Dapat selain suami, anak, dan sebagainya. Dapat kebahagiaan. Kebahagiaan saya itu kalau saya menulis sandiwara lalu ada tanggapan, dan tanggapannya itu misalnya menginspirasi. Tanggapan mereka. Maksudnya respon? Iya, respon dari siaran itu. Saya menulis misalnya ya tetap itu, misalnya Justina Rupolan Atine itu pertama kali itu, lalu ada tanggapan bahwa benar ya. Meskipun kita buta, tapi kalau mata kita itu bisa melihat, itu akan bahagia seperti itu. Jadi kalau kita itu tidak menggunakan mata hati dalam hidup ini, maka mata yang sebenarnya ini tidak akan
ada gunanya. Karena apa? Waktu itu kan si istri ini sakit, lalu matanya sakit. Begitu dioperasi oleh dokter, dokternya itu sangat tampan karena dia tidak melihat suaminya itu kayak apa. Dokternya itu yang pertama kali dia lihat matanya bisa melihat itu dokternya itu tampan gitu, sehingga dia tertarik pada dokternya. Suaminya datang dia kaget karena suaminya ternyata tidak setampan Pak dokter ini. Cerita saya kan seperti itu. Nah, dari cerita ini kan lalu oh bener ya. Setelah itu dia sudah sama suaminya itu udah wis moh pokoknya tergiur sama dokternya itulah. Ini kan mata hatinya itu wong di telateni sama suaminya. Setelah itu kok balesannya malah seperti itu. Ternyata kita itu harus hidup tidak hanya menggunakan mata wajarnya tapi juga mata hati itu. Hidup tuh harus kayak gitu. Seperti itu. Pendengaran kita juga tidak hanya untuk mendengarkan yang ingin kita dengarkan, tapi juga kita harus memberi kesempatan untuk mendengar keluh kesah orang lain bahwa dia itu seperti itu karena A, karena B. Itu akan kita cerna, lalu outputnya perilaku kita itu akan berubah dari apa yang kita dengar itu. Belajarnya itu di mana ya? Saya cuma pengen tahu nih. Kalau dilihat dari jarak pendeknya kan lulus SPG, terus kemudian itu dari keluarga, basic keluarga itu bahasanya sudah menggunakan bahasa Jawa, unggah-ungguhnya seperti itu. Saya sering dibawa ke tempat Bude, tempat Pak D itu diperkenalkan sehingga saya tahu oh Pak D itu kok seperti ini, gawean seperti ini tuh seperti ini gitu. Kebetulan dalam lingkungan yang sangat menghargai kehidupan dalam tanda petik ya. Jadi tidak, dalam keluarga saya itu kebetulan tidak ada konflik yang kan itu akan juga sangat tergantung pada karakter anak itu kan, ya, misalnya betul. Dalam lingkungan apapun itu kan ada. Betul. Jadi ketika saya terbentur sesuatu, Tuhan pasti akan memberi jalan yang lebih hebat. Saya terbentur sesuatu, memberi jalan yang lebih hebat sehingga saya itu kalau begitu dalam hidup ini tidak perlu yang kita harus sampai mengurung diri pada satu problem, karena Tuhan akan bekerja pada setiap hati kita masing-masing menemukan jalan yang sebetulnya mak pelekenik gitu kan, seperti itu toh. Saya mendengarkan radio itu kan. Dari mana kesadaran itu, Mbak? Kesadaran itu setelah saya dari Reco Buntung pindah ke RRI itu. Artinya Tuhan sudah menuntun saya seperti ini. Ya sudah, di sini duniaku, saya sangat bersyukur. Makanya ketika itu kan ada kalau PNS tuh Anda dinaikkan pangkatnya pindah kemana, saya nggak mau. Sampai orang bilang, wih kirodong ini gitu ya. Kan naik pangkat, Anda tahu sendiri Mas Yoyok misalnya gitu kan. Kalau kita sudah melakukan misalnya dapat juara itu pasti kan dipromokan, Mbok kamu pindah ke Solo, di sana akan jadi kasih kabit. Saya nggak pernah diusulkan berulang, nggak. Kenapa? Saya tetap di Sandiwara Radio saja. Mbok udah temennya gini-gini enggak. Padahal mau dinaikkan di mana? Ya beberapa tawaran. Ya tawaran di Solo, Semarang, kadang-kadang dibusuk gini, kan Sabtu Minggu bisa pulang kalau di Semarang, tapi saya enggak. Sandiwara Radio saya bagaimana? Saya mikirnya tetap di Sandiwara Radio karena apa? Saya sudah menemukan di situ. Dapat apa sih Mbak? Dapat dari Sandiwara Radio? Ya kehangatan dalam kehidupan ini, hangat dalam hal berkawan, hangat dalam hal mengenal siapapun. Itu pernah terbayangkan nggak? Enggak, sama sekali enggak. Wong maune mendengarkan RRI Godril saiki melu neng jero ngono gitu. Kan saya enggak. Mbak Maria itu juga pernah jadi generasi pendengar Godril? Iya. Oh ya? Saya belum masuk di situ. Jadi saya itu kan 60-an sekian gitu. Saya kan dunia radio 71 Mbak Astin ya? Dan itu kan dari buku novel Habib Yasin apa itu? Perempuan di sarang penyam. Itu Godril itu. Godril itu diadaptasi. Iya. Beliau itu adalah membaca. Meskipun itu dielami tapi saya masih ada itu naskahnya. Iya. Ya sama seperti Panglima Sudiro itu kan juga sebenarnya adaptasi ya. Saya nggak ngerti siapa yang mengadaptasi. Iya betul. Jangan Pak Marjono itu kan. Karena beliau pembaca yang sangat ulung, hobinya membaca luar biasa. Saya salut karena beliau membaca. Saya jadi membaca guru-guru sampean di samping Pak Marjono siapa saja? Kalau dari penulisan jelas Pak Marjono, tapi kalau yang lain ya kehidupan ini guru saya. Kejadian-kejadian ini menjadi guru saya. Seperti tadi Pak Aris cerita itu kan guru, tapi secara
kan tidak memulang saya secara langsung, tapi saya yang menyerap itu. Ya kehidupan ini bertemu dengan siapapun selalu ada manfaat yang lalu saya petik seperti itu. Insting auditifnya mungkin karena bekerja di radio jadi terlatih. Iya, betul. Jadi apa tantangan apapun itu cara Tuhan mendewasakan kita. Seperti saya harus belajar itu kan karena Tuhan udah nyiapkan di sana, nanti kamu jadi penulis sesudah ini udah kamu ngelakuin saja sepertinya kan gitu kok. Ya itu seperti itu. Jadi saya selalu kalau saya nanya nih, kalau kesadaran Tuhan itu selalu muncul itu dari mana, Mbak? Ya, saya sebetulnya kan di yayasan sejak kecil orang sudah di situ ya. Saya bertemu dengan romo, suster udah biasa sejak kecil ya. Saya itu selalu kagum kok mereka kok mau ya berkorban untuk orang lain terus seperti itu gitu. Tapi apakah harus jadi suster dan romo untuk berkorban untuk orang lain ya gitu. Makanya begitu menjadi penyiar itu pelayan juga loh. Pelayan yang misalnya seperti ini, dia minta lagu A, saya nyari di perpustakaan nggak ada. Kalau kita nggak punya pelayan ya wis lah, lagunya nggak ada pasti gitu kan. Tapi saya akan mencoba mencari sampai suatu ketika ada yang lucu minta lagu keroncong mendalam judulnya. Saya cari apa ini lagu keroncong mendalam itu teman-teman yang lama. Saya masih baru waktu itu ngasuh keroncong. Ternyata itu lagu Tanah Airku kan syair pertamanya mendalam lembah curam gitu kan. Lah mendalamnya ini dia tulis minta lagu dulu kan belum ada HP belum minta lagu mendalam gitu kan. Tak cari di kan dulu apa piringan hitam ya. Jadi masih piringan hitam. Gitu tidak dipenerke gitu. Setelah itu ada temen yang baik ya almarhum Roy sekarang. Kalau single sih mudah ya itu, tapi kalau satu album itu menah-menah. Apalagi kalau piringan hitam itu kan garis, jadi kalau speednya itu 45 433 ya, 45 433 1/4. Kalau keliru itu udah lagunya mana lembah curang karena apa speednya. Sebagai penyiar waktu itu sebagai penyiar juga bisa mengoperasikan, harus bisa mengoperasikan. Bisa sendiri, tapi di sana ada lampu kan. Jadi saya bisa paskan garis tuh, nanti kita coba dulu ngeoknya gitu. Kadang-kadang kan jadi penyiar itu nyambi operator. Oh iya, sendiri gitu. Sendiri berapa lagu cuma dikasih daftar ini. Platnya sudah dicarikan kalau sesudah itu, kalau belum ya nyari sendiri gitu. Nah, kalau nggak ada pelayanan, lagunya nggak ada ditemukan, dia bilang nggak ada. Tapi itu sesuatu yang fatal untuk seorang penyiar kalau mengecewakan satu pendengar itu bisa dari mulut ke mulut, jangan minta lagu ke mbak itu, nanti nggak dipenuhi, itu jadi, oh ya ini tadi baru diputar pagi, jadi nanti ya besok akan saya putar besok, padahal aku belum ketemu itu, tapi saya ngomongnya sama seperti ini ya, sama seperti seorang pemilik warung harus melayani pembeli gitu ya. Minta gudeg tidak boleh mengecewakan. Iya tadi itu udah diborong, padahal dia nggak masak gudeg hari itu ya, tapi dia bilang ini udah diborong atau besok pagi aja, ini tinggal ini bagaimana itu ya. Tapi konteksnya kalau sekarang nggak bisa lagi kalau misalnya Anda datang ke radio yang khusus khusus memutar lagu-lagu jazz, sampean minta lagu dangdut, misalnya itu bisa terjadi pertarungan. Betul. Mbak, kayaknya kalau kita ngobrol terus nggak ada habisnya. Lain kali disambung ya. Apa Mbak yang ke anak-anak muda ini yang mau belajar, misalnya belajar mau menjadi penulis atau apakah? Kalau saya nomor 1, setiap orang itu punya potensi. Setiap orang itu pasti punya potensi. Tuhan pasti menganugerahkan talenta apapun bentuknya itu. Nah, kenali talenta yang dititipkan Tuhan itu, lalu potensi itu harus dikembangkan. Jadi kalau Anda tidak mencoba, tidak tahu. Jadi lakukanlah apa saja, mulailah apa saja. Misalnya pengen jadi penulis, ya mulailah menulis. Anda minum air putih berapa kali sehari? 5 kali ya, 5 kali itu coba Anda usahakan menulis apa saja. Oh hari ini saya ketemu ini, itu tulis saja. Lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan, lalu Anda akan terbiasa menyusun kata, menyusun kalimat, menuangkan perasaan, menggambarkan sesuatu. Nah itu dibutuhkan sebagai seorang penulis. Maka kalau ingin memilih sebuah profesi, kenali dulu potensi yang ada pada Anda itu mana. Lalu lakukan dengan cinta, enjoy. Jadi bekerja itu bukan sebagai beban,
tapi bekerja itu sebagai sebuah hiburan bagi Anda. Makanya tadi saya sebutkan, orang lain disuruh nulis itu beban, saya tidak boleh nulis itu beban. Karena apa? Hobi. Sekarang jadikanlah pekerjaan itu sebagai hobi, maka Anda akan melakukan apapun karena itu hobi. Jadi kenali potensi Anda. Siapapun punya potensi. Tuhan menganugerahkan talenta kepada semua orang dengan caranya sendiri. Tinggal gali potensi itu dan kembangkan. Bermanfaat untuk Anda sendiri dan orang lain di sekitar Anda. Saya kira itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Maria Kadarsih yang sudi berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya. Itu sesuatu yang mahal karena itu dijalani melalui satu proses yang panjang, yang berdarah-darah. Tapi yang paling menarik dari Ibu Maria atau Eyang Maria Kadarsih ini adalah bahwa kemampuan beliau untuk menerima, menyerap, dan beliau bekerja dalam sebuah ruang yang mau tidak mau mengharuskan telinganya terlatih untuk mendengarkan. Secara tidak langsung itu akan membangun seluruh kesadaran organ tubuhnya untuk menjadi sensitif. Dan kata yang paling susah, kata kunci yang paling susah itu adalah saya kira kesediaan untuk mendengarkan. Itu sekarang susah sekali orang mau mendengarkan orang lain. Dan kemampuan untuk mendengarkan itu artinya apa? Memang hatinya harus dibuka dengan cinta, dengan kepedulian, dengan kesadaran pelayanan dan seterusnya dan sebagainya. Mbak Maria tadi menceritakan bahwa itu dari sejak kecil berada dalam satu lingkungan yang mendidiknya seperti itu. Sadar ruang, sadar lingkungan yang membuat beliau itu menerima. Jadi saudara-saudara kalau mau yang belum menikah mau menikah, beliau menjadi MC yang akan membuat nges. Terima kasih Mbak Maria untuk percakapan ini. Semoga bermanfaat.